Seorang pasangan yang saya sebut sebagai artpreneur yang memberi dampak yang besar bukan hanya secara karya, bukan hanya secara apa yang kita bisa lihat di depan mata, tapi juga apa yang kita lihat di dompet kita. Nah, sudah hadir bersama dengan kita dengan hormat, Ivan dan Edith, boleh tepuk tangan dulu. Wow. Saya ini cinta teater, tapi orang sekeliling saya akan ngomong macam-macam. Lu makan apa? Lu mau jadi apa? Lu mau seperti apa? Ketika saya berteater dulu ya, itu di atas konsep saya cukup gede gitu. Mungkin bisa sampai puluhan juta gitu. Itu lebih daripada gaji-gaji yang Betul. maybe yang kita dapat. Ivan bisa ceritain sedikit bagaimana justru orang-orang di teater katak dan juga di kesenian yang tadinya mungkin istilahnya di masa-masa seperti ini malah berat, malah mereka mempunyai penghasilan tetap di masa pandemi. Mungkin bisa dibantu Ivan. Iya. Trust in God ya. Ya. Karena sesuatu itu semua tergantung dari mindset kita gitu. Itu bisa jadi tantangan kita untuk maju atau hambatan kita untuk maju. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah. Surga bumi menyembah. Surga bumi Selamat datang di dalam Bika hari ini atau Bicara Kasih bersama dengan saya Asmarani. Hari ini merupakan episode yang ke-10 atau edisi ke-10. Semakin hari semakin bertambah lagi kasih karunia Tuhan di dalam Anda, saya, sahabat terkasih, karena saya percaya setiap dari kita dari satu kemuliaan sampai ke kemuliaan yang lain. Bukankah saya sudah berkata bahwa di Bika-Bika sebelumnya kita akan bertemu dengan profil-profil tamu-tamu sahabat terkasih kita yang ada di tempat ini yang luar biasa dan hadir sudah bersama dengan kita. Seorang pasangan yang saya sebut sebagai artpreneur yang memberi dampak yang besar bukan hanya secara karya, bukan hanya secara apa yang kita bisa lihat di depan mata, tapi juga apa yang kita lihat di dompet kita. Nah, sudah hadir bersama dengan kita dengan hormat, Ivan dan Edith, boleh tepuk tangan dulu. Wow, thank you for coming. Kayaknya tak kenal maka tak sayang. Saya mengenalin cuma saking banyaknya prestasinya, saya bingung mengenalin apa nih. Jadi saya cuma bisa mengenalkan sebagai artpreneur. Mungkin Ivan boleh perkenalkan namanya, juga Edith nanti. Namanya bagus banget, panjang, namanya kayak Korea, kayak Eropa. Berasa kayak vampir saya. Iya. Yes, please. Gitu. Oke, nama saya kalau disingkat VVIP ya. Vladimir. Venantius Vladimir Ivan Pratama. Wow, itu aslinya memang namanya? Ya, aslinya gitu. Nama baptisnya Venantius, nama karismanya Vladimir. Oh, nama bagus asli banget. Ivan Pratama. Gak ada hubungannya sama yang Transylvania itu kan? Nggak ada. No, just kidding. Nah, mungkin bisa dikenalkan juga dengan istrinya yang luar biasa. Ya, ini Kalau nama panjangnya gue panjang, jadi pendeknya aja Edith Leo. Jadi Edith terus maganya Leo gitu. Hate, oh itu panggil loh. Measure. Nah, kita sudah ada di sini. Mereka ini luar biasa. Saat saya undang mereka, mau nggak? Ternyata mereka ini merupakan salah satu dari, saya harus bilang, di dalam Amsal 6 ayat 20 berkata seperti ini. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapakah menemukannya? Nah, sudah lebih dari 20 tahun, saya harus bilang bahwa Edith ini orang yang setia. Sedari kita di ospek, ya betul ya, sedari kita mengalami perpeloncoan di kampus dulu, sampai hari ini tidak berubah. Nah, penting buat saya pribadi bertemu dengan orang-orang yang secara pribadi memang contagious, positif, baik, punya leadership yang oke, dan juga membantu banyak orang.
itu menyebabkan saya merasa bahwa saat saya mengundang mereka it's a very honor for me. Dan mungkin Edit, saya juga tadi kenal Ivan, si panggilnya itu dari Edit ya. Dan ternyata Edit ini luar biasa. Edit ini seorang, saya jelaskan dulu boleh ya, seorang guru biola, lulusan musik ya, lulusan konservatori ya disebut ya. Sekarang konservatori ya, konservatori musik ya. Dan mengajar pula. Lalu setelah tidak bertemu berbelas tahun bertemu dengan suaminya, seorang art juga, aktivis sekali, dan ternyata seorang owner, saya boleh sebut brandnya ya? Oh, ya apa ya, kita terbuka di sini teater ya. Katak. Jadi buat rekan-rekan sahabat terkasih yang di luar negeri, ngomong-ngomong, Bika sudah sampai ke Eropa, Wow. yes, asli. Jadi akhirnya itu yang menyebabkan kita mulai terbuka bukan hanya untuk wanita, karena permintaan banyak. Dan dari situ kita melihat bahwa bukan tidak mungkin, kita percaya bahwa Indonesia seperti dijanjikan di firman Tuhan di dalam Yesaya, negeri kepulauan akan terdengar pujian bagi Allah tinggi. Dan inilah saatnya orang-orang Indonesia berkarya bukan hanya di negeri sendiri. Dan mungkin bisa dijelaskan dulu Ivan sama Edit, kok bisa sih bertemu terus malah sekarang seniman-seniman seniman, artis-artis yang di bawah mereka ini menjadi orang-orang yang bukan hanya bebas secara berkarya tapi juga finansial. Silakan Ivan dan Edit, jelaskan. Jelaskan apa dulu nih? Awal mulanya dari mungkin teater, terus kenapa bisa ini istilahnya dua artis jadi satu, dan sekarang lagi mengandung Editnya. Sebenarnya mudah aja ya. Jadi kalau saya tuh memang basicnya saya latar belakang hukum ya, S1 hukum, S2 hukum, tapi memang kita juga sangat suka teater, sangat mencintai kesenian ya. Jadi sebenarnya nggak sulit. Tapi apakah you berani atau enggak? Kamu mencintai sesuatu, tapi kamu berani menggapai cinta itu atau enggak? Wah, ya kan itu sangat mudah sekali. Begini, ini saya menceritakan perjumpaan saya dengan teater dulu. Ya, menceritakan perjumpaan saya dengan kesenian dulu. Betul. Ya, sebenarnya cinta itu mudah, tapi you berani kejar atau enggak? Ya, saya mencintai teater, tapi orang sekeliling saya akan ngomong macam-macam. Lo makan apa? Lo mau jadi apa? Lo mau seperti apa? Itu. Nah, lo berani nggak lo kejar? Nah, saya berani dan saya latih jurus itu terus-menerus gitu. Saya terus kejar terus-menerus, siang malam, itu hobi saya. Jadi kalau ditanya kok bisa? Ya bisa, orang gampang jatuh cinta kan gampang, tapi gue berani, lo berani nggak? Kan gitu. Betul. Jatuh cinta mudah, you berani atau nggak you kejar? Saya berani. Anda gimana? Gitu. Saya berani dan saya punya komitmen. Gitu. Saya kejar terus tiap hari, saya tahu teater bisa menghidupi saya. Gitu loh. Awal-awal tahun sulit, memang, ya, kenapa enggak, ya, tapi pertolongan Tuhan nggak pernah terlambat. Yes. Betul kan? Betul. Nah, jadi ayat pegangan saya waktu itu, kalau burung pipit aja dikasih Tuhan makan, Matius 6, masa saya enggak, betul, gitu kan? Matius 7, Itu satu. Ya. Udah saya kejar terus, ternyata bener loh, Tuhan beri kita makan, berlimpah malah. Ya, pendapatan saya dari ketika saya berteater dulu ya, itu di atas omset saya cukup gede gitu loh. Mungkin bisa sampai puluhan juta gitu loh. Itu lebih daripada gaji-gaji yang maybe yang kita dapat dulu ya, apalagi sekarang. Itu nanti itu cerita. Yeah. Tapi itu perjumpaan saya dengan teater gitu loh. Jadi benar-benar luar biasa, dibutuhkan keberanian untuk mengejar cinta. Wow. Gitu. Jadi mudah sekali. Itu perjumpaan saya dengan teater. Perjumpaan saya dengan Edit beda lagi. Nah. Gimana nih? Artis juga nih soalnya dua-duanya. Jadi kalau aku dulu emang pas ngambil jurusan tuh, ambil jurusan apa ya? Pokoknya ambil jurusan yang sampai aku enak, walaupun aku enak tapi aku senang main gitu loh. Akan cinta terus menerus. Iya, apa ya? Ya selama ini kan dulu tuh aku selalu aktif kayak kesenian gitu. Misalnya ada acara apa perpisahan lah, acara seni kayak ospek lah, selalu aku yang maju, selalu aku selalu pingin aktif, aku selalu pingin senang gitu, ada perasaan senang kalau di panggung gitu. Di gereja pun kayak join teater apa gitu kan, gitu iseng-iseng aja gitu. Terus pas saat milih, salah satunya ya kesenian gitu. Yes. Terus gue sih nggak bisa bayangin, kalau gue emang seneng vokal, gue seneng nyanyi gitu kan. Gue juga nyanyi di grup band gitu. Cuma nggak bisa membayangin diri latihan vokal untuk nyanyi seriosa gitu. Senang sih tuh Mak, walaupun itu gampang ya, tapi untuk melatih sesuatu yang tidak bisa dilihat itu nggak gampang ya. Betul. Kita harus membayangin. Jadi akhirnya gue pilih
waktu itu masuk pertama gitar. I see. Jadi beberapa bulan sebelumnya latihan gitar dulu. I see. Masuk gitu, habis itu puji Tuhan diterima, terus setelah 2 semester ya udah akhirnya perjumpaan dengan biola. Yes. Terus ternyata kok kayak walaupun gue bisa belajar gitar juga gitu, bisa kalau gue dalemin gitu ya, cuma kok kayak ngobrol sama biola lebih enak ya, lebih nyambung ya. Oh yes. Kayak ngobrol sama gitar tuh gue harus, walaupun orang bilang gampang ya ada fretnya, tapi gue harus ngitungin C, D, oke lewat 1. Tapi kalau biola tuh kayak like love at first sight gitu loh. Love at first sight, jadi nggak perlu diterangin dia datang masuk gua gitu kayak I see, bahasanya bahasa Ivan gitu. Nggak terangin datang maksudnya gitu loh. Wah, nice banget. Itu penyebabnya akhirnya Edith malah juga lulus di salah satu kampus terkemuka kita sama ke alma maternya, dan malah biola ya. Saya jadi kasih Edith biola. Orang banyak sama si Ivan kan, banyak kamu yakin kamu mau lebih lama, bakal lebih lama kan bakal kita harus mundur kan. Justru ya apa tempat aja buat tempat gue karena this is what I like gitu loh. Wow. This is what I like gitu. Yes. Nggak perlu orang bilang apa, karena aku suka ya jalanin. I see. Jalaninnya ya konsekuensinya apa? Harus muka tebel juga kayak Ivan gitu kan. Semua orang bilang enggak gitu. Dan aku muka tebelnya apa ya? Orang jajan di bawah, makan di bawah, titip makanan deh gue latihan. Gue Dulu seperti itu ya memang. latihan ya. Oh, wow. Tenggat kan lu masih ada bis kan malam kan. Iya betul. Gue pulang selalu paling malam. Karena latihan di Ya jadi udah gelap semua, gue latihan di wow, nice. Tenggat banget, biola semua ada 3 atau 2 orang kan, jadi my own practice room gitu di UPH. Nice. Ada satu hal yang mungkin saya boleh ambil, satu idiom dikatakan oleh Aristoteles berkata seperti ini. Seorang ahli adalah orang yang tetap melakukan hal basic atau hal dasar meskipun beliau sudah sampai di level tertentu. Saya ulang lagi, seorang ahli itu adalah seseorang yang akan tetap melakukan hal basic atau hal dasar meskipun beliau sudah sampai ke level tertinggi sekalipun, ke level tertentu dia tetap melakukan hal itu. Itulah sebetulnya karakteristik dari seorang ahli. Setuju sih, ya betul. Iya. Dan saya juga percaya bahwa Mazmur berkata seperti ini, bahwa aku tertindas itu baik bagiku karena aku mengenal ketetapan Tuhan. Tuhan tuh kadang-kadang, seringkali ternyata iman itu banyak ada ketekunannya, ada perseverance-nya. Gak cuma kata orang menghadap ke langit, no, ada otot-otot yang perlu dilatih. Saya juga setuju, orang seni nggak males. Orang seni itu sebetulnya justru orang-orang yang jauh lebih harus menghadapi judgmental, harus menghadapi mindset orang, tapi you still going on because you like it and you love it, right? Iya. Nah, kira-kira ini kalau itu kan cerita tentang artnya di bidang art lainnya teater dan juga your love to, your passion to violin. Gimana kalian berdua? Aku harus bilang ya, dua artis yang menurut aku tuh unik. Pertama ketemu Ivan, sahabat terkasih, Edith udah unik buat aku pun juga unik sebetulnya, cuman karena dunia yang membuat saya agak cukup agak menjaga lah. Pertama kali ketemu Ivan tuh aku suka banget nih, pasti orang-orang seniman banget, pakai baju barong ya, baju Bali, terus gayanya asik banget. Tapi oke, aku ngerti karena my passion juga di situ sebetulnya. Gimana Anda berdua bisa get along dan malah sekarang menjadi seniman atau artpreneur yang berdampak? Ya, kalau dibilang seperti itu ya itu perjalanannya. Ya, kalau kita bertemu ya sesimpel itu aja. Saya lagi pentas, dia datang, ya kan, gitu ya ketemu, ya nggak ngobrol. Jadi waktu Rina datang ke pentas karena ke gereja kan. Kalau gue pingin, I can play violin gitu. What can I do to give something to my church gitu, yaitu play violin, buat playing violin gitu. Jadi kan aku harus datang ke hal itu event, introduce myself ke orang-orang tertinggi gitu. Salah satunya kan saudaranya. Terus habis itu pemimpin mudikanya yang ternyata dia anaknya orang yang jualan martabak. Aku dulu dari TK banget. Ternyata that small world, tapi kita nggak ngobrol gitu kan. Kita belum sempat ngobrol. Soalnya dia dikerubungin banyak orang gitu. Emang gitu. Kelihatan karismanya udah berasa. Tapi ya abis itu nothing happen, cuma tahu-tahu aja gitu. Terus aku banyak foto-foto sama teman gitu kan, ada banyak teman-teman sekolah di situ juga yang satu gereja sama gitu. Terus keluar, terus ya biasa keisenganku ya keluar gitu kan. Selang kongres gue cari dia. Ketemu kan, fotonya juga muncul kan. Dia banyak foto juga di Facebook ya. Di Facebook. Waktu itu zamannya Facebook ya. Iya, terus habis itu
congrats ya gini. Kok namanya Vladimir? Emang orang Rusia gitu. Terus dia cerita itu Vladimir, itu untuk nama baptis sama nama Krisma gitu ya kayaknya dan tulis gitu gitu. Terus ya gitu. Terus nothing happen for a couple of months. Terus ya ada suatu project yang aku pengen kerjain gitu, pengen bikin lagu. Terus dia bilang dia juga nyiptain lagu kan gitu kan. Gampang. Terus kita ketemuan gitu, ngobrol-ngobrol gitu. Ya dari situ aja. Dari situ ya udah. Iya. Jalan. Memang kalau di jalannya harusnya lancar-lancar aja. Iya. Jadi kita ya udah nggak lama juga. Karena dulu juga kedua orang tua kita juga dulu Ternyata. saling kenal ternyata kan dulu maybe 50 years. Iya. Nggak pernah ketemu sampai kayak gitu. Jadi mamanya dia itu mamanya dia temenan sama adiknya oma aku. Wah. Nah kalau udah tuh angkatan pernah ngeliatin mama aku pas SD gitu katanya, lagi baris. Mungkin tahun berapa tuh? Tahun 60-an. Tahun di Pekalongan gitu. Kita belum jadi juga ya. Iya. 60-an kali itu. Ternyata gitu. Tapi kembali lagi, destiny will bring us closer to the right person, right time, and right venue. Saya ulang lagi, destiny will bring us closer with the right time, right venue, and right people. Yang pasti kalian harus do what you love and love what you do gitu, your passion. Kan waktu itu kan aku passionnya kan pengen nge-share biola aku kan gitu kan. Yes. Jadi aku pengen bantuin gereja gimana, akhirnya ketemu. Jadi just do what you love gitu, jangan, and you will meet the right person gitu loh. Yes. Gitu. Dan sekali lagi buat saya pribadi begini, if that's God's vision, God will also give the provision. Iya. Dan itu juga yang saya lihat dari kehidupan Edith dan juga Ivan. Walaupun saya tahu mereka justru dari orang lain, jadi rekan-rekan kami ini ada yang sampai gabung dalam teater katak, sampai dilatih oleh guru-gurunya teater katak dari tempatnya Ivan. Lalu Edith ini sekitar tahun lalu lah yang menghubungi saya setelah sekian lama. We have a very good impression dari awal kita kuliah dan sampai bekerja gitu. Dan yang saya ingat, wanita ini wanita yang positive thinking, itu yang pertama, saya nggak bisa deny. Kedua itu she would like to Edith selalu berusaha untuk menjaga hubungannya dengan orang lain, even satpam, even orang-orang kecil. Saya nggak ini ya, cuman saya juga orang yang menjaga untuk tetap halo, apa kabar, bisa dibantu. That's you are, that's why I remember you. Dan that's why I remember you. Dan itu pula yang saya ingat. Dan waktu itu, makanya waktu Edith hubungin saya lagi gitu, ada satu bisnis gitu ya, saya tidak menutup tembok saya. Kenapa? Karena dari awal hubungan kita secara ininya udah bagus gitu, maksudnya secara sosialnya, interactionnya. Dan ada satu hal yang saya nggak bisa lupa, during those 1 year more, Edith dan Ivan itu tidak berhenti. Meskipun ada waktu-waktunya kayaknya this is not for me, this is not, I think not my time, sampai waktunya baru aja ya, akhirnya baru okay, this is it gitu. Dan to be honest, itulah pula yang membuat saya mempunyai, oh iya ya, ada orang-orang, Booker T. Washington berkata seperti ini, when you lift someone else up, you will gonna be lifted up. When you want to lift someone else up, you're gonna lift it up yourself. Dan itu yang saya pelajari dari pasangan ini. Dan mereka pula yang membantu. Mungkin Ivan bisa ceritain sedikit bagaimana justru orang-orang di teater katak dan juga di kesenian yang tadinya mungkin istilahnya di masa-masa seperti ini malah berat, malah mereka mempunyai penghasilan tetap di masa pandemi. Mungkin bisa dibantu Ivan. Ya, sebenarnya ya kayak saya selalu punya moto seperti ini, bahwa seorang seniman itu harus punya 3 isi minimal gitu. Apa tuh? Ya. Yang pertama isi akademik ya, Akademik, oke. Karena dengan akademik kita mampu untuk mencipta gitu. Ya, agree. Jadi harus ada isinya gitu, harus ada isi, jangan cuma ngomong kosong gitu. Iya, betul. Harus ada isinya, itu satu isi akademik. Nomor 2 itu harus isi karya. I see. Ya, jadi dari akademik ini disalurkan ke karya gitu. Ya, kita ngomong kita seniman, tapi kalau kita tidak berkarya, karyanya nggak ada, kamu bukan siapa-siapa gitu. Berarti kamu cuma pemikir gitu. Ya harus bisa berkarya dalam mewujudkan itu ke banyak tempat. Mau penyutradaraan, kayak mau naskah, kayak mau apa, tapi sebarkan apa yang ada di isi otak kamu ke karya gitu. Itu 2 hal yang penting buat seniman. Dan juga ada satu isi yang harus isi juga. Kalau nggak seniman harus punya ini. Isi dompet. itu moto saya. Harus ada 3. Harus 3 itu. Isi akademik, ya, karena itu yang membuat kamu berpikir, itu yang membuat kamu bisa menyebarkan kabar baik. Iya, betul. Setuju. Isi karya itu sarananya, di mana kamu menyebarkan apa isi akademik kamu ke orang lain. Dan isi dompet,
itu akan membantu dua-dua ini menjadi lebih baik, menjadi lebih tersalurkan, dan Agree. membuat hidup kamu bukan cuma sejahtera, tapi bisa memberkati orang lain. Betul gitu loh. sekali. Kalau menurut saya seperti itu. Bisa sih, you nggak punya isi dompet, tapi you memberkati berkarya, bisa nggak? Bisa, saya jawab. Tapi Ya. kalau kamu punya isi dompet, kamu bisa menjangkau lebih jauh. Betul. Nah, pertanyaannya, maukah kamu menjangkau lebih jauh? Ya, betul. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana kita mengisi dompetnya? Iya, Gitu. betul. Seperti apa? Wow. Nah, ini yang luar biasanya saya harus bilang. Jadi awal-awal itu Ivan yang saya tahu ya, yang saya ingat ini kan benar-benar full of theater of stage. Jadi bahkan penempatan lighting, stage yang lain-lain. Jadi saya bilang mungkin masternya orang-orang tuh tahu banget kalau orang-orang teater masternya pembangunan Roro Jonggrang. Roro Jonggrang stage yang seperti apa gitu itu Ivan banget ya. Tapi gimana tuh? Bisa dibilang gini lah, teater itu bukan one man show. Ya, Jadi betul. kita tetap membutuhkan banyak orang ya. Nggak ada satu orang yang bisa memasterin semua bidang itu gitu. Di teater tuh banyak sekali bentuknya, banyak sekali divisi-divisinya. Kayak misalnya make upnya seperti apa, kita punya orang ahli di situ. Bentuknya artisnya seperti apa, kita punya orang ahli di situ. Nggak bisa kita bilang saya bisa semuanya, nggak bisa. Kalau di teater nggak bisa. Nah, di sini kita membutuhkan kerjasama dari seluruh orang itu. Iya. Nah, ketika itu terjadi, tentunya kita sebagai seorang sutradara atau pemimpin itu harus bisa membuat mereka bekerja sesuai dengan apa yang ada di isi otak kita, gitu loh. Nah, seperti itu kira-kira untuk membangun sebuah teater. Jadi bukan one man show gitu. Kita harus akuin sendiri ya bahwa untuk teater di Indonesia itu belum bisa memenuhi kebutuhannya sendiri gitu. Jadi idealnya itu adalah kita berpentas, kita berteater, semua bisa hidup dari situ. Dan menurut saya hidup itu bukan cuma mengisi kebutuhan pokok, bukan, tapi dia harus bisa sejahtera dari situ. Betul. Nah, saya bisa bilang begini ya. Walaupun silakan berpendapat berbeda ya, nggak masalah. Tapi kalau menurut saya gimana menjualnya tuh masih belum bisa. Kenapa belum bisa menjual? Karena pasarnya belum ada. Ya, Karena pasar belum ada. Kita bisa jual kalau pasar udah ada. Ya, betul. Ya kan? Nah, berarti yang dibutuhkan sekarang adalah membuat pasar. Ya. Makanya kenapa saya bilang tadi saya bergerak di akar rumput. Ya. Kenapa saya bergerak di akar rumput? Karena saya lagi membangun ekosistem. Berat nggak sebagai perintis? Basically saya nggak bisa bilang saya perintis ya, karena banyak juga teman-teman yang luar biasa yang sudah melakukan itu dengan segala penuh pengorbanan gitu loh. Wah, Ya, yes. saya bukan perintis ya, tapi saya ingin berjuang keras untuk membangun ekosistem itu, I gitu loh. see. Karena ekosistem itu penting sekali. Karena tanpa ada ekosistem nggak akan jalan. Ya, idealnya adalah teater bisa memenuhi kebutuhan hidup Bukan dari dengan para pokok, tapi juga secara wealthy kan? dari para pekerja seninya. Ya. Harus bisa. Nah, sekarang kan belum bisa. Hanya beberapa grup mungkin yang udah bisa. Ya. Tapi grup-grup yang lain banyak yang belum bisa. Nah, Ya. makanya kita membangun sebuah ekosistem. Jadi idealnya adalah kita ngajarin anak-anak, ya kan, anak-anak SD kita ajarin, gitu, tanamkan berteater, gitu lah. Ya minimal mencintai, bukan menjadi pelaku seninya, tapi mencintai kesenian, Yes. panggung khususnya teater. Ya, mereka nggak perlu jadi pemain teater, tapi kita perlu mereka jadi penonton. Ya. Pada akhirnya nanti, atau investor ketika mereka sudah Usianya nanti punya beranjak, uang, ya. ya kan, punya dana kuat. Mereka mencintai, begitu mereka cinta, mereka akan menginvestasikan uangnya, Ya. baik dalam bentuk mereka datang nonton, ataupun donasi, ataupun sponsorship. Ya. Walaupun saya sih nggak terlalu suka dengan kata-kata donasi, ya, nggak sukanya gini loh, minta sumbangan, no. Tapi coba yuk sponsori gua, karena gua akan datangkan berkat buat kamu, gitu loh. Itu yang harus kita tanamkan di dalam pemikiran di seluruh kehidupan kita ya. Jangan minta sumbangan, tapi minta Anda sponsori saya biar saya bisa menghasilkan uang lebih buat Anda dan saya juga sejahtera. Exactly. Gitu. That's what we call as an entrepreneur. Yes. Itu dia. Jadi jangan minta sumbangan. Itu Setuju. lucu sih. Kalau saya suka ngeliat lucu. Tapi itu yang mau kita coba bangun. Ya makanya kenapa saya bergerak di akar rumput gitu loh. Saya ngajak juga teman-teman saya, ayo kita gerak di akar rumput segala macamnya. Ini soal isi dompet ya. Walaupun kita tentunya juga punya cara lain untuk mengisi dompet tersebut gitu loh. Ya siapapun Anda, apapun bentuknya, banyak cara kok selain kerjaan awal yang Anda punya gitu, banyak cara gitu. I agree. Kita belajar bahwa seringkali orang berpikir kalau kita sebut sebagai seniman atau artis,
Mereka berpikir orang-orang yang maaf di bawah tarif kemiskinan, I have to say ya. Tapi seperti dikatakan oleh Larry Burkett berkata bahwa wealth create wealthiness. So saya percaya juga justru di masa-masa atau di passion yang dalam hal ini mungkin seni atau seni peran, seni teater, saya percaya Indonesia pun akan bangkit. Ada satu hal di intrik saya yang mengikat dan mengattract saya adalah bahkan dari anak SD pun sudah dilatih kecintaan dan kesukaan mereka. Kenapa dipilih dari usia-usia seperti itu, Ivan? Ya betul. Jadi kenapa usia-usia dini ya? Karena basically saya di Connection Production ya, nama grup saya Connection Production ya, itu yang benar-benar grupnya. Karena di grup itu kita pegang 60 banyak mau sekolah, mau gereja, mau kampus, itu di situ ada semuanya. Kenapa dari usia dini? Sekali lagi dengan sedini mungkin kita membuat mereka mencintai ya, bukan membuat mereka ahli loh. Mencintai dahulu. Beda. Just love it first. Beda. Membuat mereka mencintai dari awal. Ya. Kalau usia dini, ketika SMP nanti dia akan mengembangkan kecintaan itu di SMP-nya juga, sehingga teater SMP hidup. Naik yang SMP, naik SMA, teater SMA hidup. SMA hidup, kampus lebih hidup lagi. Kampus hidup, komunitas-komunitas mulai bermunculan, gitu loh. Tapi kita harus punya arahan yang benar bahwa di situ teman-teman harus ditanamkan bahwa ketika kita berproduksi jangan menggantungkan diri kita pada orang lain, pada donasi, tidak gitu loh. Jadi kita mulai ajarkan itu juga. Jadi kalau kamu nggak bisa mendatangkan keuntungan buat calon sponsor kamu nggak akan mau. Betul. Gitu, kamu harus bisa pikir gimana caranya calon sponsor kamu dapat keuntungan, gitu loh. Nah itulah yang membuat ini kayak lingkaran setan kan sebenarnya kan. Iya, kita nggak punya dana nih, sponsor nggak ada yang mau. Nah terus tuh gimana? Berarti harus pikir gimana cara supaya sponsor melihat ini sebagai suatu investasi. Betul. Itu. Nah itu dimulai dari SD. Saya suka dari mulai SD karena biar usianya panjang dan itu menyokong. Pohon kan harus dibangun di fondasinya dulu gitu loh. Nah itu penting banget ya. Jadi teman-teman nggak ada yang instan ya, nggak ada yang bisa dilakukan setahun 2 tahun jadi nggak bisa. Memang investornya siapa gitu. Kalau misalnya setahun 2 tahun jadi mungkin investornya super gede gitu. Kita nggak tahu. Tapi bisa juga kalau dapat investor gede. Cuma dia untung atau enggak atau dia CSR. Ya kan kita lihat dulu. Harapan kita adalah ini jadi industri, bukan jadi jadi sebuah yang sporadis gitu loh. Orang kasih dana gede 2 miliar, jalan nggak? Jalan, 2 tahun hilang. Kenapa? Karena dia nggak untung. Sustainable-nya nggak ada. Dia nggak untung. Ini harus jadi industri. Bagus banget. Mungkin saya boleh ambil satu kutipan dari John C. Maxwell berkata seperti ini. Jikalau Anda ingin mendapatkan hasil investasi 1 tahun, tanamlah bunga. Jikalau Anda ingin mendapatkan hasil investasi 10 tahun, tanamlah pohon. Jika Anda ingin mendapatkan investasi seumur hidup, tanamlah manusia. Saya percaya itu pula yang sedang dilakukan oleh Ivan di dalam Prospect Connection dan juga Teater Katak bersama dengan Edith. Karena yang dibangun itu adalah manusianya dulu. Di saat manusia mempunyai passion, ada kecintaan di situ, maka bangkitlah kebutuhan-kebutuhan lain yang bisa dipenuhi. Dan saya pikir itu mungkin yang jadi salah satu part ya. Nah, bagaimana sekarang caranya supaya para seniman, saya dengar nih cerita salah satunya saya melihat justru seniman-seniman malah menjadi wealthy, merdeka di dalam finansial karena ada cara lain dan salah satunya di bawah grupnya Ivan dan juga Edith ini membantu, ada platform lain membantu mereka tetap bahkan bisa jalan secara otomatis ya. Mungkin bisa kasih kisi-kisi sedikit lah. Brandnya nggak usah, tapi kisi-kisinya aja. Tapi basically benar. Jadi gini loh, ketika kita ini berlaku cuma buat saya nggak tahu yang lain silakan. Tapi kalau saya selalu mengarahkan gini, ketika kelemahan seseorang itu adalah ketika dia punya duit dia nggak tahu mau diapain. Right? Ya kan? Nggak tahu nih mau diapain, mau ditabung, mau dihabisin, atau mau diapain. Nah di sini kita memang mengarahkan ini untuk diputarkan. Jadi saya boleh cerita sedikit ya. Ketika saya jadi seniman yang saya bilang omsetnya udah cukup lumayan ya, itu mungkin 40-50 juta sebulan masih dapat lah ya, itu masih dapat. Dan omset kotornya ratusan juta ya. Tapi ketika saya mulai berpikir bahwa uang harus bekerja buat saya, itu saya mulai menggunakan beberapa instrumen investasi. Ya, instrumen-instrumen trading gitu. Dari 50 juta per bulan sampai 800 juta sampai 1 miliar per bulan itu masih dapat. Kalau menurut saya itu berkat, dan berkat harus disalurkan. Betul. Gitu loh.
Jadi saya nggak ini ya, saya selalu ajak teman-teman saya yang seniman-seniman, ayo lo bikin apa gitu loh. Nah gini loh, saya tuh kadang-kadang suka kasih kerjaan ke mereka gitu loh, biar mereka nggak minjem duit. Kalau mereka pinjam duit, mereka akan berutang budi sama saya. Betul. Benar nggak? Dan saya nggak mau kamu berutang budi sama saya. Betul. Saya akan bikin kondisi di mana kamu akan bekerja untuk duit yang saya kasih. Walaupun saya mungkin tidak membutuhkan itu. Ya. Saya nggak butuhin apa yang kamu kerjain buat saya. Ya. Tapi gua nggak mau lu pinjam duit. Ya. Dia mau pinjam 5 juta. Gua kasih, tapi lo kerjain ini. Sehingga lu nggak utang budi sama saya. Lu nggak perlu balikin lagi duitnya, karena itu lu dapat dari kerja lu. Ya. Gitu, saya kasih. Ya. Dia kerja. Dia nggak utang budi sama saya. Ya, betul. Nah itu yang kita lakukan. Ya salah satunya dengan kita wealth, kita bisa membantu orang-orang. Betul. Lalu habis dari situ profitnya kita beliin properti. Dan bisa Kita jalan beli untuk tanah, yang bantu bisa yang jalan. lain juga. Nah, saya beliin rumah, Yes. macam-macam buat produksi. Justru buat produksi ya, balik lagi ya. Balik lagi produksi Karena itu lagi. kecintaan kita ya. Berapapun duit kamu akan kembali ke passion kamu. Aku agree. Yes, itu juga yang menyatakan di dalam Mazmur 69 ayat 10 berkata seperti ini Daud, sebab cintaku akan rumah Allah itu menghanguskan aku. Banyak hal yang menjadi passion kita dalam kehidupan kita selama di bumi. Saya percaya itu dengan bergaung di kekekalan. Apa yang menjadi passion kita, apa yang menjadi kecintaan kita, pastikan itu juga inline untuk kita memberkati banyak orang. Nah, saya percaya juga untuk Edith dan Ivan, obstacle bukan masalah, mindset orang atau tantangan bukan Ya, jadi betul. suatu yang problem, but let's make it to be like something different. Dan saya percaya juga mungkin ada nggak pesan-pesan terakhir dari Edith atau Ivan buat seluruh sahabat terkasih yang ada di tempat ini? Nah, kalau saya cuman satu aja sih. Ya. Kalau kamu suka, kamu cinta passion kamu kejar sepenuh hati gitu. Kamu kejar sepenuh hati, kamu cari cara gimana passion kamu bisa kamu dapatkan dan passion kamu bisa menghasilkan uang. Ya, ketika kamu sudah menghasilkan uang, biarkan uang bekerja buat kamu. Wow. Dan kamu bisa memberkati orang lain. Betul. Gitu, kira-kira. Mantap. Kejar passion. Kejar passion. Wow, penting itu. Bagaimana dengan Ibu Edith, Ibu Hamil? Trust in God ya gitu. Ya. Karena sesuatu itu semua tergantung dari mindset kita gitu. Itu bisa jadi tantangan kita untuk maju atau hambatan kita untuk maju gitu. Tergantung kamu pengen ngeliat itu dari sisi yang mana gitu. Ya. Dan semua hal yang kita alami itu loh, percaya itu ujung-ujungnya dalam Tuhan selalu baik gitu. Amin. Yes. Tuhan Ya. turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia dan terpanggil sesuai dengan rencananya. Amin. Agree. Dan ada satu hal yang mungkin Anda mau tanya kepada Edith. Kenapa Edith begitu saya harus bilang getol. Saya paling suka kata ini, zealous. Kenapa bisa perseverance tuh tinggi seperti itu, Edith? Ya karena yang ingin gue lakuin tuh gue pengen bantu semua orang gitu dan pengen kasih tahu mereka kalau mereka tuh bisa mendapat berkat yang banyak dari Trading Forex ini gitu. Dengan cara ini ya, Dengan walaupun cara mungkin ini. seniman, Iya, mungkin siapapun. intinya pada dasarnya Edith itu pada dasarnya mau membantu rekan-rekan Iya. supaya bukan hanya untuk menjadi passion tapi juga bisa menjadi mata pencaharian yang Iya, baik. iya. Dan itu yang sebetulnya mau disampaikan juga kepada sahabat terkasih di tempat ini, dimanapun kita berada, dimanapun dan apapun jenis pekerjaan dan jenis passion atau jenis profesi yang kita lakukan, bahwa kita mau melakukan untuk banyak orang, bukan hanya untuk diri kita sendiri. Iya betul. Dan modal yang utama tuh sebenarnya ialah bukan uang sebenarnya. Lalu Kemauan kemauan. gitu. Asal mereka mau aja. Karena kalau mereka nggak mau tuh ini ya susah. Ini ya, aduh udah umur segini. Ini ya, aduh masih muda. Ini ya, nanti deh masih nanti. Ini ya, aduh. Yang terbuang adalah Waktu. Iya, tuh waktu itu makanya. Agree. Iya. Jadi sekarang tuh aku sama Ivan tuh emang kami tuh pengen fokusnya gimana cara membuka pikiran teman-teman gitu bahwa ada peluang besar yang menanti di sini gitu loh. Kalaupun mereka bisa membuka pikiran dan buka hati aja gitu loh. That's it, pikiran buka hati. Yang penting kita Iya. lihat dulu bagaimana caranya. Iya, dan betul. legalitasnya oke, kenapa enggak? Ya, dan cari fakta yang benar dari orang yang valid, bukan hanya Kata-kata hearsay. orang, yes. Hearsay. Banyak kan ya udah cek di web kan kadang-kadang banyak orang yang Iya. nggak suka, banyak orang itu. Cari fakta yang valid gitu. Oke, nice banget. Thank you semuanya. Ada satu lagu yang luar biasa sebagai kita nyanyikan ini, dan saya pada saat mendengarkan ini dari Edith, wow,
lagunya bagus banget. Saya pernah dengar, cuman dulu nggak ngeh gitu loh. Begitu ini, this is very good. Kita akan menyanyikan bersama-sama sebentar lagi. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sahabat terkasih, dimanapun Anda berada, Tuhan yang sama, Allah yang sama, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah yang bisa kita andalkan di masa-masa paling atas, bahkan di masa-masa paling bawah dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa kehidupan di bumi ini adalah latihan untuk kita kekekalan. So, saya percaya bahwa setiap dari kita, Allah yang kita andalkan adalah Allah yang bisa kita percaya dari dahulu, sekarang, sampai selamanya. Saya mau ucapkan terima kasih kepada Edith Liu, VVIP, Ivan, saking panjangnya saya bingung. Tapi saya percaya apa yang sudah Anda bagikan tidak akan pernah sia-sia. Dan saya percaya pula apa yang sudah Anda taburkan saat ini tidak akan pernah kembali tanpa ada hasilnya. Dan saya percaya juga untuk sahabat terkasih di tempat ini belum selesai. Setiap Anda yang mungkin merupakan seniman, artis, artpreneur, jangan pernah menyerah. Karena kembali lagi selalu ada harapan buat setiap dari kita. Allah yang kita andalkan sama, jadilah artpreneur yang berdampak karena setiap dari kita diciptakan untuk sesuatu yang mulia. Terima kasih semuanya, kita akan bertemu lagi dalam Bika selanjutnya, di edisi selanjutnya. Yuk Edith dan juga Ivan, kita boleh katakan bye-bye.